119 yang rohani. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Bapa. Ya. bersatu hati berdoa kepada Kami
kasih yang besar buat bangsa kami. Kami bersyukur panjatkan doa ini. Indonesia baru, ambil kemuliaan. Biar belas kasihan Tuhan, biar belas kasih Tuhan, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh-Mu, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Bersama kita bangkit pada Yesus. Dua tangan kita angkat kepada Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan. Haleluya. Penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus Tuhan. Api kemuliaan membakar hati kami. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini, dipenuhi api kemuliaan. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini, dipenuhi api kemuliaan. Sekali lagi, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dia menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar api kemuliaan Tuhan curahkan bagi kami. Roh kemuliaan, Roh Kudus semakin memenuhi kami Tuhan, akan semakin melimpah kasih kami hari ini untuk membuat hati kami terbakar hari ini Tuhan. Kami boleh menyala-nyala dalam melayani Engkau Tuhan, semakin berkobar-kobar dalam pelayanan kami hari ini Tuhan, sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya. Kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan, sampai seluruh negeri ini, bangsa Indonesia Tuhan, dipenuhi pemulihan Tuhan. Bahkan seluruh bumi
bangsa-bangsa juga boleh mendapatkan, oh Tuhan, haleluya, kemurahan-Mu untuk masuk dalam kesatuan tubuh yang sempurna. Satu waktu kami semua bisa memandang Engkau dalam kemuliaan di awan-awan yang permai, Tuhan. Sebabnya Tuhan, curahkan bagi kami hari ini kuasa Roh Kudus-Mu semakin melimpah atas hidup kami. Juga firman kasih-Mu semakin Engkau curahkan bagi kami, ya Tuhan. Semakin pada kesempatan malam ini, sepanjang malam ini, dan Tuhan sesi yang terakhir, oh Tuhan, doa kami sepanjang malam ini, kami datang merendahkan diri, memohon belas kasih kemurahan-Mu semakin Engkau curahkan bagi kami. Roh Kudus-Mu Tuhan semakin melimpah atas kehidupan kami semua, dan Engkau semakin membukakan firman-Mu bagi kami, ya Tuhan. Sebab kami datang untuk sujud menyembah Engkau, Tuhan. Kami akan membaca firman dan menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup kami, Tuhan. Haleluya. Urapi kami semua, kuat kuasa Roh Kudus. Mulai hamba Tuhan mampu dalam membacakan, menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui, semakin layak di hadapan. Urapi juga kami semua umat-Mu yang ada di tempat ini, yang mengikuti secara langsung, secara tunai setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, dalam malam hutan, Tuhan. Sungguh-sungguh yang menjadi tanah yang baik dan syukur menerima benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis, yang persembahkan semuanya untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar. Sampai satu waktu kami bisa mencapai ukuran penyembahan yang sempurna, yaitu daging tidak bersuara lagi, ya Tuhan. Sungguh-sungguh boleh alami, kami rasakan firman Roh Kudus, dua tangan Tuhan yang terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat apapun keterpurukan, kemerosotan dialami hari-hari. Tuhan sanggup mengangkat, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup. Sampai satu waktu kemustahilan tertinggi menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu, ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi kami saat kami mendengar firman, saat kami menyembah Engkau, Tuhan. Lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, kerasati, main-main, Yesus semua di dalam nama Yesus saja. Nama Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kembali kita datang kepada Tuhan dalam doa semalam suntuk sesi yang ketiga. Dini hari atau pagi hari ini kita datang kembali untuk merendahkan diri, membaca, merenungkan firman, menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab. Kita tekuni dalam setiap ibadah doa pagi. Kita berada pada kitab Amos pasalnya yang keempat. Amos pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat 13. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basah yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kain, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah
korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kotamu, kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Puji Tuhan. Yang kelanjutan bacaan kita pagi ini, di mana ya bangsa Israel di sini kita membaca sampai 5 kali ya disebutkan ya, kamu tidak berbalik kepadaku. Ayat 6 yang pertama, kemudian ayat 8 yang kedua, ayat 9 yang ketiga, ya ayat 10 yang keempat, dan ayat 11 itu yang kelima. Ya, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Sekalipun ya dari ayat 6, hukuman-hukuman itu telah menimpa. Aku telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu. Coba kita renungkan. Ya, hukuman sudah diberikan, tapi tidak mau berbalik kepada Tuhan. Inilah yang terjadi juga hari-hari. Ya, apa yang ditulis oleh Nabi Amos ini nubuatan juga yang terjadi di akhir zaman. Kita melihat hari-hari ya, dunia ini sudah dihukum oleh Tuhan. Ya, banyak sudah yang Tuhan nyatakan atas dunia ini bencana, ya, haleluya, kelaparan, ya, terjadi hari-hari ini, peperangan, ya. Namun kita melihat justru dosa semakin bertambah. Ya, dosa itu semakin memuncak hari-hari. Ya, dikatakan pada ayatnya yang ke ya, ayat 4 ya, ayatnya yang keempat, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Nah, inilah hari-hari dosa itu semakin hebat ya, semakin bertambah-tambah ya, dengan dahsyatnya ya. Ya, sekalipun dunia ini sudah ya, banyak dihukum oleh Tuhan. Tadi tengok bencana-bencana yang terjadi di mana-mana, ya, peperangan, kelaparan, ya, banyak ya yang terjadi hari-hari ini, banyak ya, penderitaan di dunia ini.
Bahkan ya, menurut data ya, semakin ya, hari-hari ini ya, data orang-orang yang hidup ya, dengan menderita ya, haleluya, terpuruk, dan dengan ekonomi itu semakin bertambah, dengan pandemi, dengan perang yang masih berlangsung di Eropa. Semakin bertambah orang yang hidup dalam penderitaan, dalam kesulitan, kekurangan sih. Ya, haleluya. Namun kita lihat, ya, bukan membawa manusia datang kepada Tuhan, tapi ya, semakin dosa itu semakin bertambah. Justru dalam kesukaran, kesulitan, dalam penderitaan, manusia bertambah dalam dosa. Sampai 5 kali disebutkan. Angka 5 artinya kemurahan Tuhan. Ya, 5, angka 5, angka korban Kristus, 5 luka Yesus. Itu artinya mereka tidak menghargai kemurahan Tuhan. Ya, bagaimana yang dikatakan juga dalam Roma. Ya, mereka menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan. Ya, malah bertambah di dalam dosa. Roma pasal 2. Mari kita baca ini. Ya, 5 kali disebutkan, kamu tidak berbalik kepadaku, kamu tidak berbalik. Itu sama dengan menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan hari ini. Ya, Roma pasal yang kedua ayatnya yang ke Roma pasalnya yang kedua ayat 4. Roma 2 ayat 4. Ya, di sini judulnya coba ditampilkan judulnya. Hukuman Allah, perhatikan. Hukuman Allah atas semua orang, semua bangsa di muka bumi ini sedang dihukum oleh Tuhan. Ya, sampai hukuman yang kekal. Kenapa ya? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ini 5 kali pada maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Ya. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Malah manusia ya, semakin bertimbun-timbun di dalam dosa. Ya, bertambah tadi, semakin hebat dosa itu hari-hari dinyatakan. Ya, diperbuat oleh manusia. Itu sama dengan menimbun murka Allah juga. Yang dahsyat akan jatuh atas dunia ini. Ya, soalnya mari perhatikan. Ya, Roma pasal 11 juga ayat 22 mengatakan, perhatikanlah kemurahan Allah. Mari dibaca itu Roma 11:22. Perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu akan dipotong juga, akan dihukum juga. Mari ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah kemurahan Allah. Ya, kesabaran hati Tuhan yang belum menghukum dunia ini. Ya, dengan hukuman yang dahsyat. Ya. Haleluya. Jangan kita anggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan. Ayo, ya, hargai kemurahan Tuhan. Ya, di mana firman hari-hari ini dinyatakan bagi kita untuk membuat kita berbalik kepada Tuhan. Hidup benar, hidup suci. Ya. Haleluya. Sampai kita sempurna. Ya, jangan kita sia-siakan kesempatan hari-hari. Ya, di mana penyucian terakhir kita sudah dengarkan. Penyucian terakhir menuju kesempurnaan itu kemurahan Tuhan. Ya, haleluya. Untuk kita tidak dilanda oleh hukuman yang akan segera Tuhan nyatakan atas dunia ini. Ya, tapi bagi kehidupan yang dalam kemurahan Tuhan itu selalu akan ya, dilindungi oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Tuhan akan melindungi. Ya, Tuhan tidak membiarkan kehidupan yang sungguh-sungguh tetap dalam kemurahan Tuhan, tetap dalam rencana Tuhan, atau sama dengan tetap dalam ya, kegerakan ya, di dalam firman pengajaran, kegerakan dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita bisa ada dalam pengajaran ya, kita ikut dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Ingat ya, sebab ada kegerakan yang lain, kegerakan yang keluar dari tubuh Kristus. Ya, orang yang
tidak menghargai firman pengajaran. Ya, seharusnya dia ada di Naim, ya, tempat yang menyenangkan, ada pengajaran di sana, tapi dia keluar dari sana. Orang yang tidak menghargai kemurahan Tuhan. Ya, haleluya. Semoga kita tetap dalam kemurahan Tuhan. Ya, ini saya ingatkan kembali ya, kepada ya, seorang muda yang saya nasihati. Perhatikan kemurahan ini, perhatikan ayat ini. Ya, engkau mendapat kemurahan Tuhan, kita semua dapat kemurahan Tuhan. Ingat, hargai kemurahan. Kalau tidak, Tuhan sendiri yang potong engkau. Ya, haleluya. Saya tidak akan ya memecat siapapun ya jadi pelayan Tuhan. Tapi kalau Tuhan sendiri yang pecat, Tuhan sendiri yang potong, ngeri. Ngeri kalau Tuhan yang potong itu. Ya, lebih baik kita sungguh-sungguh dalam kemurahan Tuhan. Sungguh-sungguh mendengar firman, tidak usah tunggu hajaran, apalagi hukuman. Ya. Mari perhatikan kemurahan Allah, korban Kristus, angka 5. Ya. Perhatikan kemurahan Allah, supaya Tuhan juga. Angka 5, tangan Tuhan. Korban Kristus itu tangan Tuhan. Ya, tangan Tuhan yang akan melindungi engkau, tangan Tuhan akan bekerja. Roma 8 ayat 28. Ya, Allah turut bekerja dalam hidupmu, dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ini kalau kita dalam kemurahan Tuhan, Tuhan yang bekerja. Ya, kita cuma diam saja, Tuhan yang bekerja bagi kita. Tapi kalau kita tidak hargai kemurahan Tuhan, tangan ini juga, tangan Tuhan juga yang akan memotong kita, menghukum kita. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, biar kita tetap dalam kemurahan Tuhan, dalam pembangunan tubuh Kristus yang terus. Ya, kita laksanakan ya, imam-imam pelayan Tuhan melaksanakan, jangan merusak. Sekali lagi saya ingatkan, jangan ya, merusak tubuh Kristus. Ya, ayo laksanakan pembangunan tubuh Kristus menjadi seorang imam yang suci, imam yang berkemenangan, imam yang dipanggil Tuhan sampai selesai tubuh Kristus. Sehingga dalam kitab Hagai mengatakan, ya, dengan adanya pembangunan tubuh Kristus, dan kita tetap dalam kemurahan Tuhan, menghargai kemurahan Tuhan, ya, menjadi seorang imam yang suci, imam yang berkemenangan. Ya, maka ya dalam kitab Hagai, mari kita baca itu. Hagai pasalnya yang kedua, ayat 16. Ya, perhatikan. Hagai 2 ayat 16. Judulnya ditampilkan judulnya. Dengan adanya pembangunan bait suci itu mendatangkan berkat. Nah, perhatikan. Dengan kita terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus, tetap dalam kemurahan Tuhan, menghargai kemurahan Tuhan. Ya, dengan tadi season 2, sebagai seorang imam tetap di ruangan suci, jangan keluar dari ruangan suci. Ayo imam, jaga kesucianmu. Imam selalu menang, jangan kalah dengan daging yang lemah. Ayo menang. Menang hadapi daging yang lemah, hadapi dosa, hadapi masalah apapun, tetap menang. Untuk ya, melaksanakan pembangunan tubuh Kristus ini. Sebab imam sekali tugasnya membangun tubuh Kristus sampai selesai. Dan dengan kita dipakai membangun bait suci, itu akan mendatangkan berkat. Maka perhatikan sekarang ayat 16, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Ya, mulai dari hari ini dan selanjutnya. Ya, langsung saja kita baca ayatnya yang ayatnya yang ke-19, yang kedua kali Tuhan katakan, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Ya, mulai dari hari yang kedua, bulan keempat, bulan ke-9, dari hari diletakkan dasar bait suci. Nah, tadi ya, dari dasar kita bangun batu penjuru pengajaran yang benar, bangun terus ya, melaksanakan pembangunan tubuh Kristus. Nah, mulai dari kita terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus, berkat Tuhan juga akan dinyatakan. Ayat 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Apakah pohon anggur, pohon arah, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku memberi berkat. Ini janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus, ya, dasar batu penjuru pengajaran yang benar. Ya,
seorang imam yang suci, imam yang berkemenangan melaksanakan pembangunan ini. Ya. Maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan, menyertai kita tadi. Ya, korban Kristus, tangan Tuhan yang bekerja. Ya. Haleluya. Untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat ini. Mulai hari ini dan seterusnya, berkat Tuhan curahkan. Kebaikan demi kebaikan Tuhan nyatakan. Ya. Haleluya. Sampai kita mendapatkan keindahan, kebahagiaan, keberhasilan ya, dalam masa depan sampai selesai sempurna tubuh Kristus. Oh, itu adalah yang terindah dalam hidup kita. Bisa berjumpa dengan Tuhan dalam kebahagiaan. Itu selamat. Mari, ya semoga ya, kita alami, kita rasa mulai ya hari ini dan seterusnya kita merasakan ya penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan curahkan. Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Ya, semuanya bahagia, semuanya indah, berhasil, semua dipakai Tuhan. Ya, sampai kita menyelesaikan pembangunan ini sampai sempurna. Jadi mempelai, oh bahagia selamanya bersama dengan Tuhan. Ya, asal itu tetap dalam kemurahan Tuhan. Hargai korban Kristus. Ya, haleluya. Terus ya, melaksanakan pembangunan ini. Jadi imam-imam, sekali lagi imam yang suci, perhatikan imam pelayan Tuhan. Imam yang berkemenangan. Ya, haleluya. Dan imam-imam ya, yang senantiasa mempersembahkan tadi Petrus pasal 2, korban yang harum bagi Allah. 1 Petrus 2 ayat 5 dibaca kembali. Sebagai batu hidup yang dipakai mempersembahkan persembahan yang rohani. Ya, ini. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, pembangunan bait Allah. Ya, tubuh Kristus sebagai satu imaman kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan yang berkenan atau berbau harum di hadapan Tuhan. Ya, itu sama dengan dalam Wahyu pasalnya yang mari kita baca sebagai ayat terakhir ya sebelum kita datang untuk menyembah Tuhan. Wahyu 8 ayatnya yang ke Wahyu 8 ayat 3. Wahyu 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, ia pergi berdiri di atas mezbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberi banyak kemenyan untuk dipersembahkan. Ini imam-imam tadi, imam yang suci. Ya, dia akan mempersembahkan dupa, kemenyan, bau yang harum. Ya, bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Nah, ini harus kita naikkan sebagai imam. Imam yang suci, imam yang berkemenangan. Dia mempersembahkan persembahan yang harum kepada Tuhan. Itulah dupa kemenyan. Doa, penyembahan yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan. Itu akan naik di hadapan Tuhan. Berbau harum di hadapan Tuhan. Ya, dengan naiknya dupa yang harum itu. Ya, maka semuanya ya, akan Tuhan rubah. Ya, kutuk pun menjadi berkat dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ya, kutuk dirubah jadi berkat. Apalagi berkatnya dirubah semakin baik, berkat semakin ditambah berkat, ditambah terus sampai itu tadi dari hari ini dan seterusnya berkat Tuhan curah. Tuhan jadikan semuanya baik, berhasil, indah, bahagia bersama Tuhan sampai nanti benar-benar kebahagiaan di awan-awan 1000 tahun Yerusalem selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan mari biarlah hari dan seterusnya jadilah imam-imam ya, yang sungguh-sungguh dalam kesucian, dalam kemenangan mempersembahkan bau yang harum kepada Tuhan. Kemenyan doa, penyembahan yang sungguh-sungguh kita naikkan sehingga hari dan seterusnya kita merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan curahkan. Ya, kita dipakai Tuhan juga dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus menjadi rumah doa ya bagi bangsa-bangsa. Ya, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan sampai ya, terjadinya kesatuan tubuh yang sempurna. Oh, haleluya. Bahagia menjadi mempelai Tuhan
ya, dalam kebahagiaan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita datang sujud di bawah kaki Tuhan. Kembali kita pujikan pujian tadi. Kami berkumpul di hadapan tahta sujud menyembah. Haleluya. Mari sungguh-sungguh ya sujud menyembah Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah. Haleluya. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Haleluya. Kami rindu curahan kuasa Roh-Mu, genapi firman-Mu Tuhan, genapi firman Tuhan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersatu hati berdoa kepada Tuhan. Kami bersatu hati berdoa kepada karena kasih yang besar, karena kemurahan-Mu yang besar, karena kasih yang besar, Ku angkat bangsa kami. Kami bersyukur, Ku panjatkan doa ini. Indonesia penuh api kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia penuh api kemuliaan-Mu. Haleluya. Biar belas kasih-Mu Tuhan, biar belas kasih-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai seluruh bumi ini Tuhan. Oh haleluya. Dipenuhi api kemuliaan. Haleluya. Api kemuliaan dengan ukur, sungguh-sungguh. Haleluya. Biar belas kasih kemurahan Tuhan memenuhi kehidupan kita semua. Kita tetap dalam kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh-sungguh. Haleluya. Menjadi imam-imam yang dipakai oleh Tuhan. Imam yang suci, imam yang berkemenangan, imam yang mempersembahkan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari, biar pagi ini ayo bersatu hati semua. Sungguh-sungguh, jangan ada yang ngantuk. Haleluya. Ayo bersatu hati. Satu hati, satu suara kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan kita semua terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Dipakai semua sampai tubuh Kristus sempurna. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya.
kami, kembangkan kami Tuhan, untuk menyala-nyala dalam Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh dia pelayan Tuhan, berkobar-kobar pelayan Engkau. Haleluya. Selalu berkemenangan Tuhan atas apapun juga. Haleluya. Menjadi rumah doamu bagi segala bangsa. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, dimanapun kami berada, bagi daerah kami, bagi bangsa kami, bangsa Indonesia tercinta ini, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia bersatu hati, sudah sembah Dia, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya.
Yesus, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuja-Mu. Kami berseru. Berkat-Mu curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu. Berkat-Mu curahkan Tuhan bagi gereja-Mu. Hujan kasih sayang-Mu memenuhi umat-Mu, menyembah-Mu, Allah gunung batu-Mu. Biar kasih sayang Tuhan bercurah bagi kami, gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah kasih sayang-Mu tercurah bagi kami, gereja-Mu. Ya Tuhan, kurasakan tangan-Mu Tuhan. Firman-Mu kekuatan bagi kami. Haleluya. Biarlah kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah kasih sayang-Mu tercurah bagi kami, gereja-Mu. Kurasakan tangan-Mu yang menopang hidupku. Firman-Mu Tuhan kekuatan aku. Kami sujud menyembah, kami sujud menyembah.
gunung batu keselamatan. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, memujimu, Engkau Yesus, Kau selamanya kami berkatu. Kami berkat mencurahkan Tuhan bagi gereja-Mu, hujan kasih sayang-Mu memenuhi umat-Mu, menyembah-Mu, Allah gunung. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, Kau gunung batu kami. Kami menyembah, kami menyembah, memuji-Mu, Engkau Yesus, Kau selamanya bagi kebenaran. Berkat-Mu curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu, berkat-Mu curahkan Tuhan bagi gereja-Mu, hujan kasih sayang-Mu memenuhi umat-Mu, menyembah-Mu, Allah gunung. Mari bagi penis dengan doa. Kita bersahabat dengan jemaat di situ. Ayo, satu hati, satu suara kita. Sungguh-sungguh ya, imam-imam oleh Tuhan. Baik, jadi imam-imam yang suci berkemenangan. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mohon asasi kemurahan Tuhan. Biar kemurahan Tuhan dinyatakan, tangan Tuhan bekerja atas hidup kita semua. Ya Allah, memerlukan hujan, hujan yang lebat, hujan Roh Kudus, hujan firman kasih, hujan berkat juga dicurahkan. Lagi, ya sungguh. Haleluya, haleluya. Mari sungguh-sungguh menjadi imam-imam yang suci, berkemenangan, imam-imam yang mempersembahkan kemenyan yang harum, doa penyembahan yang sungguh-sungguh. Mari angkatlah dua tangan kepada Tuhan. Haleluya, 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 hujan berkat-Mu Tuhan curahkan bagi kami. Haleluya, haleluya. Dan kekuatan tangan-Mu menopang. Sungguh kami lemah, sungguh kami tidak berdaya, kami tidak sanggup. Pegang dua tangan yang lemah ini, tangan-Mu menopang kami Tuhan. Ada kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah dari kami. Lewat firman Roh Kudus kasih-Mu mencurahkan kekuatan yang melimpah-limpah, kami bisa bertahan dan jadi di tengah
kesusahan dengan penderitaan Tuhan. Banyak masalah pergumulan dan kemustahilan kami hadapi. Kami bisa bertahan setia sampai mati, sampai daging tidak bersuara, sampai Engkau datang kembali, sampai kami bisa menerima mahkota kehidupan, mahkota mempelai Tuhan, bahagia bersama. Dan kami percaya juga Engkau memakai kami hari-hari ini menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai kami membawa jiwa-jiwa dan Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan dari hari ini Tuhan. Jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran ini. Banyak jiwa-jiwa masuk dalam pembangunan Tuhan. Dalam kehidupan kami dipakai oleh Tuhan. Lalu seperti Engkau yang memimpin rombongan banyak orang menuju Nain, menuju Yerusalem. Dan kami juga Tuhan dipakai Tuhan memimpin banyak orang masuk dalam pengembangan ibadah-Mu, masuk pembangunan tubuh-Mu sampai sempurna Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu untuk kemuliaan hidup. Kami percaya juga hidup ini dipakai Tuhan. Lalu kami juga Tuhan akan diperlengkapi dengan kuasa mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Berkat-Mu juga Tuhan limpahkan bagi kami. Mulai dari hari dan seterusnya kami merasakan, kami boleh mengalami hujan berkat juga tercurah bagi kami. Engkau semakin memberkati kami, menjadikan semuanya baik dalam hidup kami. Semuanya bahagia, berhasil bersama Tuhan, sampai semuanya menjadi mulia seperti Engkau, sempurna untuk layak menjadi mempelai Tuhan. Inilah hidup kami serahkan. Satu puji orang kami dalam tangan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu, baik ada di tempat ini, umat yang mengikuti hari dimanapun umat berada saat ini, apapun yang dialami, pergumulan masalah berat, penderitaan, kemustahilan, sakit penyakit apapun Tuhan saat ini, tangan-Mu dinyatakan, diulurkan, menyatakan kuasa, menyatakan mujizat-Mu Tuhan, perbuatan ajaib kami dalam hidup kami, lawatan Tuhan terjadi bagi kami. Tidak ada mustahil bagi Engkau untuk menjamah, memulihkan, menolong kami dengan pertolongan yang ajaib daripada-Mu Tuhan. Menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kehidupan kami semua. Menyelesaikan semua Tuhan persoalan yang hadapi, membuka jalan yang tertutup hari-hari ini yang mustahil untuk dibuka. Tidak ada satupun perkara yang mustahil. Tuhan buka bagi kami Tuhan pintu masalah, pintu pergumulan, pintu masa depan Tuhan. Haleluya, pekerjaan, jodoh, semua yang pintu surga terbuka bagi kami. Bahagia bersama Tuhan selamat. Juga pintu berkat-Mu tercurah bagi kami. Kau bukakan bagi kami hari-hari ini, memberkati kami, gereja-Mu, sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati semua, buka jalan, bukakan pintu berkat-Mu yang merasakan. Berkat dicurahkan untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Serahkan semua dalam tangan, segala perkara dalam tangan Tuhan. Mungkin juga secara khusus pengembalaan di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Aku terus nyatakan, curahkan Tuhan hujan kasih sayang-Mu, hujan firman Roh Kudus kasih-Mu dalam pengembalaan hari ini, semakin menyucikan kami, mengubahkan, membaharui kami Tuhan. Dari Nain menuju Yerusalem sampai kami jadi mempelai Tuhan Yesus. Tidak ada yang keluar dari Nain hari-hari ini Tuhan. Semuanya tetap dalam ruangan suci, menjaga kesucian Tuhan. Haleluya, kemenangan bersama Engkau sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus bawa kami masuk. Haleluya. Oh, pestanya kan kerajaan 1000 tahun di Yerusalem baru selamat berbahagia bersama Tuhan. Ini percaya juga apa yang kami rindukan mengenai sarana fasilitas dalam pelayanan pengembalaan tempat ini. Banyak kami butuhkan hari-hari ini Tuhan, membangun rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tahu kekuatan kami tidak seberapa, kami taat firman-Mu tidak menyangka. Kita berseru berserah kepada-Mu ya Tuhan, membukakan firman, membukakan jalan, membukakan pintu bagi kami, pintu berkat-Mu dari hari dan seterusnya. Berkat dari manapun juga untuk digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu sampai selesai tubuh-Mu Tuhan, sebagai seraja jasmani terutama saya rohani selesai sempurna untuk kami bisa berjumpa dengan Engkau dalam kebahagiaan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua setiap hari.
hamba-Mu, umat-Mu. Tuhan, haleluya, untuk menjadi bintang-bintang yang bercahaya, menuntun banyak orang pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh baik bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu itu. Percaya sekali lagi. Kami semua diberkati oleh Tuhan, semua dipakai oleh Tuhan, semua disertai oleh Tuhan. Langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama Tuhan. Sekarang masa depan indah berhasil sampai berhasil menjadi mempelai Tuhan, berbahagia selamanya bersama dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu yang ajaib abadi bagi kehidupan kami semua. Serahkan semua segala perkara dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga mau berdoa bagi umat-Mu yang berulang tahun pada tanggal 28 Juni Tuhan. Mama Titin yang berulang tahun, Tuhan juga memberkati kehidupan di usia bertambah. Tuhan juga bertambah berkat-Mu, Tuhan curahkan berkat dari Allah Tritunggal, Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan kekasih ini Tuhan sebagai ibu rumah tangga. Tuhan berkati menjadi penolong yang setia Tuhan dalam rumah tangga, terang menjadi saksi-Mu, dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam setiap usaha yang lakukan hari-hari ini. Tuhan buka jalan, bukakan pintu-pintu. Apa yang menjadi masalah pergumulan dihadapi dalam nikah, menghadapi buah nikah, apapun itu Tuhan yang akan menyelesaikan semua pergumulan yang dialami, menjadikan semakin baik hidup Tuhan kekasih ini, rumah tangga mereka semakin baik, semakin indah sampai menjadi sempurna, menjadi mempelai Tuhan Yesus. Semua kami juga semua diberkati oleh Tuhan dari hari dan seterusnya. Pembangunan bait suci yang dipakai oleh Tuhan juga disertai dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Tuhan menjadikan semuanya baik sampai semuanya berhasil, indah, bahagia bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan sepanjang hari ini kepada kami dalam tangan Tuhan. Aktivitas umat-Mu Tuhan serta dilindungi, dukung semi kuasa dan kembalikan kekuatan kesehatan bagi umat-Mu. Beri kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, kami pakai melayani Tuhan berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, kembalikan jam-jam ibadah semakin kami jadi kehidupan setia berkobar sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, serahkan segala perkara dalam tangan Tuhan. Dipercaya, haleluya, Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu, menyatakan kebaikan bagi kehidupan yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, tak pernah kami lihat dengan telinga, tak pernah timbul dari hati kami, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kehidupan yang mengasihi Engkau, menjadikan semuanya baik sampai semuanya sempurna, mulia, bahagia bersama Engkau untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan yang berkati.